Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Ibu senang sekali bisa mendampingi kalian belajar di kelas 4 pada semester ini. Ibu mengucapkan selamat datang, selamat naik jenjang, dan kalian akan belajar IPA lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kalian senang mempelajari materi-materi yang akan disajikan pada kelas 4 ini. Materi pertama yang akan kita pelajari pada semester 1 ini adalah bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Nah, secara lengkapnya seperti ini. Kita akan membahas tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan, kemudian bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan, kemudian bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan di sekitar kita, dan bentuk serta fungsi bagian tubuh tumbuhan di sekitar kita. Pada akhir materi nanti, setelah 2 atau 3 kali pertemuan, kita akan latihan soal. Oke, baik. Kalian bisa amati pada hewan yang disajikan di layar kalian. Itu adalah singa kecil. Bagian tubuhnya semacam berbentuk silinder ya, silinder, pada dasarnya silinder. Kemudian ada kuku yang tajam pada 4 kakinya. Jadi yang depan ini pun bukan tangan, ini adalah kaki karena fungsinya untuk berjalan. Jadi kalau ketika ditanya ada berapa tangan dari singa, tidak ada. Tapi ketika ditanya berapa jumlah kaki singa, di sini ada 4 kaki. Nah, di sini juga ada ekor yang memanjang. Fungsi ekor ini salah satunya adalah membantu keseimbangan singa ketika berlari. Nah, di sini ada telinga. Telinga ini sangat tajam juga untuk mengawasi mangsa. Kemudian ketika mulut singa ini terbuka, maka di sana ada gigi yang sangat tajam, gigi taring. Fungsinya adalah untuk mencabik-cabik mangsa karena dia adalah karnivora atau hewan pemakan daging. Oke. Nah, selanjutnya adalah hewan yang sangat comel, yaitu hewan kelinci. Kalian lihat di sini kelinci memiliki sepasang telinga. Telinganya ini biasanya digerakkan ke kanan dan ke kiri untuk mendeteksi suara di sekitarnya. Jadi kepekaan telinga kelinci ini sangat tinggi sekali, sehingga kadang dia bisa berlari sebelum musuh datang. Nah, pada bagian mulutnya terdapat gigi. Gigi ini berfungsi untuk memotong makanan. Berbeda dengan singa tadi, gigi kelinci ini berbentuk seri. Fungsinya adalah memotong, bukan untuk mencabik, karena dia adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada hewan rusa. Pada bagian kepalanya ada sepasang tanduk yang dikaruniakan oleh Tuhan. Tanduk ini berfungsi sebagai senjata. Senjata ini dibawa kemana-mana oleh rusa itu, dan ketika ada musuh yang menyerang, maka dia akan melawan dengan tanduk ini. Oke, selanjutnya adalah hewan gajah. Kita lihat di sini, gajah memiliki 2 pasang kaki, kemudian belalai yang sangat panjang dan lentur. Kaki gajah begitu kokoh untuk menopang tubuhnya yang sangat besar. Kemudian ini ada gading yang juga berfungsi untuk melindungi dia dari mangsa. Adapun belalai gajah ini berfungsi untuk mengambil minuman. Jadi ibarat straw ketika kita minum ya. Kemudian ini adalah telinga gajah. Telinganya sangat lebar, sama dengan hewan-hewan yang lain. Fungsi telinga adalah untuk mendengarkan. Nah, untuk hewan kupu-kupu memiliki sayap yang sangat indah. Sayapnya tipis, mudah digerakkan sehingga dia bisa terbang ke sana kemari. Selain itu, motif yang indah ini oleh beberapa mangsa terkadang dianggap sebagai motif dari hewan yang lebih besar dari mangsa tersebut, sehingga dia tidak jadi memangsa kupu-kupu. Nah, ini ada burung yang sangat lucu. Bentuk yang khas pada burung ini adalah paruhnya. Paruhnya bisa digunakan untuk memakan biji-bijian. Kemudian di permukaan tubuhnya ada bulu-bulu. Nah, bulu, kalau kelinci tadi bukan bulu ya, tapi rambut. Nah, kalau pada bangsa burung, ayam, ini adalah bulu. Dan bentuk yang khas lagi adalah pada kakinya. Jari-jari kaki pada burung ini begitu kuat dalam mencengkeram ranting pohon sehingga dia tidak terjatuh. Nah, untuk hewan ini
Ini agak nakal ini. Ini ada monyet kecil yang didorong oleh monyet yang lain. Kemudian monyet dewasa datang untuk menyelamatkan. Nah, kalau kita lihat bentuk tubuh dari monyet hampir menyerupai manusia. Ada sepasang tangan, ada sepasang kaki, kemudian ada sepasang telinga yang hampir menyerupai kita. Tetapi ada perbedaan proporsi tubuhnya. Tangan pada monyet ini lebih panjang, berbeda dengan kita. Jadi tangan dia panjang, hampir menyentuh ke kaki. Kemudian cara berjalannya dia tidak bisa tegak seperti manusia. Dia memiliki tangan dan kaki yang berfungsi untuk yang bisa memanjat lebih leluasa daripada manusia. Nah, pada permukaan tubuhnya ditumbuhi oleh rambut yang sangat lebat. Berbeda dengan kita, meskipun ada rambut, tapi tidak selebat pada monyet. Ada hal lagi yang berbeda, yaitu adalah akal yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada monyet berbeda dengan manusia. Oke, sekarang tugas kalian adalah mencari seekor hewan yang ada di sekitar rumahmu, atau bisa mencari juga dari internet untuk dideskripsikan. Dideskripsikan itu adalah dijelaskan bentuk dan fungsi bagian tubuhnya. Jadi kalian fokus pada satu hewan saja, hanya seekor hewan, untuk dijelaskan bentuk dan fungsi bagian tubuhnya. Kalian bisa mendeskripsikan misalnya semut, kemudian ayam, atau nyamuk. Tidak semuanya, kalian boleh memilih salah satu, ya. Ini ukuran nyamuk dan ayam ini pada dasarnya lebih besar nyamuk, tapi di gambar saya buat lebih besar biar lebih jelas, ya. Kemudian kalian juga bisa mendeskripsikan hewan air, misalnya ikan. Oke, kalian bebas memilih mana hewan yang kalian suka untuk dideskripsikan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan menampilkan beberapa hasil pekerjaan kalian untuk mendeskripsikan hewan yang sudah kalian amati. Oke, anak-anak, cukup sekian pada pertemuan hari ini. Dengan mempelajari bentuk tubuh hewan tersebut, kita selayaknya lebih bersyukur karena setiap hewan memiliki desain yang khas. Kita pun memiliki desain yang khas. Tuhan mengaruniakan begitu banyak kebaikan pada tubuh kita, sehingga kita mudah untuk berjalan, mudah untuk mencari makanan dan melakukan aktivitas. Baik, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi.